Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa, dimanapun berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita di channel ZA Official. Di awal tahun ini nih sudah mulai ada yang memanas dan memanas-manasi. Maka kita akan kupas ini, mengupas video tentang Wahabi. Ya, jadi video terpanas di awal tahun tentang Wahabi. Ya, sampai ada ustadz yang digelari, mohon maaf langsung kita kutip, Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi. Ini tanggung jawab yang bicara nih. Seputar imsyak. Ya, seputar imsyak. Ya, yang beliau ini bernama channelnya Sani Uye ya. Sani Uye. Mudah-mudahan Allah berikan kita dan antum semua hidayah ya. Menyoal tentang imsyak, yang awalnya mengutip videonya Ustadz Abdullah Al-Jironi. Ini nggak ada kaitannya sebenarnya. Kalau mau diskusi Abdullah Jironinya, silakan saling bersambut. Tiba-tiba Anda datang di tengah-tengah dan motong beberapa video Ustadz Zainal Abidin Official. Dan video ini udah resmi loh, dilindungi oleh Google dan YouTube. Di video Ustadz Abdullah Al-Jironi, ketika beliau mengajak diskusi, mengajak debat, sampai detik ini nggak di-close, nggak ditutup. Anda mau komen silahkan, tapi Anda tiba-tiba datang seperti ini, motong-motong video Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala, dan dipotong sedikit-sedikit. Begitu juga rujukannya salah-salah. Dari mana salah-salah? Nanti kita buktikan. Kita tegur, kita sapa dulu Ustadz, kita narasumber kita Ustadz Zainal Abidin. Silakan Ustadz. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Semangat Ustadz ya. Alhamdulillah ya, nemu medan dakwah baru. Baik, siap Ustadz. Ya, bukan nemu lawan. Baik. Tidak ada lawan antara seorang tokoh agama dengan tokoh agama. Baik Ustadz, Masya Allah. Hal ini penting kita angkat, penting kita klarifikasi, penting kita luruskan ya, dari pemahaman imsak yang itu soal furu'iyah ya, cabang, tapi Anda sudah mengklaim Ustazuna pendusta, pembohong. Di mana hikmahnya dakwah ini? Mana adabnya? Kita coba akan tanya beliau, apalagi sudah bawa-bawa sosok yang katanya Wahabi, sok paling benar, gampang menyesatkan. Kita tanya beliau dulu. Yang beliau kutip sebagai pembicara pasti menguasai materi, pasti menguasai medan. Ya, kita akan minta penjelasan Ustadz Dr. Zainal Abidin tentang apakah benar yang Ustadz kutip Ustadz di kitab Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang imsyak itu. Beliau mengatakan bid'atun munkarun. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya juga agak tergelitik ketika video saya yang saya rekam 5 menit itu dikomentari orang, dan ana juga nggak nyangka. Komentar pertama, saya juga dikatakan pembohong, pendusta atas nama Ibnu Hajar. Saya nggak ladenin karena ini sudah menjadi fakta kebenaran. Dan kalau seandainya salah, saya sebagai manusia juga nggak ada masalah tarajur, menarik kembali kesalahan itu, karena agama itu milik Allah, bukan milik saya. Jangankan kita, Rasulullah SAW aja menarik pernyataannya yang keliru, di mana ketika beliau melarang orang-orang Madinah untuk mengawinkan kurma, gitu? Iya. Kemudian tahun berikutnya kurma itu tidak berbuah. Apakah ini wahyu atau ijtihad ya Rasulullah? Ijtihad saya. Kami lebih tahu tentang kurma. Rasulullah mengatakan, udahlah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya kan? Di sana juga Umar ibn Khattab saat bersikeras dia tidak menyetujui perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya beliau menyetujuinya, ya kan gitu, mengikuti Abu Bakar. Ada lagi kisah lebih menarik lagi, ketika
ada usulan pembukuan mushaf kan gitu. Kan nggak setuju beliau juga. Akhirnya menyetujuinya. Allah telah berikan terang hatinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kan gitu. Nah, dan itu dilakukan oleh ulama-ulama, di antara Imam Syafi'i punya qaul jadid, qaul qadim. Nanti kita akan bahas pada session khusus membahas masalah pernyataan saya yang menisbatkan kepada Imam Nawawi bahwa mengusap wajah itu adalah bid'ah. Nanti kita akan dudukkan itu tersendiri nanti temanya itu ya. Insyaallah. Nah, kita fokus ini, fokus masalah bid'ah imsakiyah ini yang saya nisbatkan kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Dan saya menisbatkan itu tidak main-main, termasuk bid'ah mungkarah. Ya. Apakah benar itu? Ya. Kenapa kita dulukan ini? Karena kita mau sebentar lagi Ramadan. Betul. Ya, sekaligus kita ya sambil menyelam minum air kan gitu. Sambil membantah syubhat, membela kebenaran, bukan membela diri saya, karena yang dilecehkan pada akhirnya adalah sunnah. Karena bolak-balik Wahabi mengatakan bolak-balik dinutpatkan Ustadz sunnah dan yang lainnya, ini yang dilecehkan sudah sunnah. Itu. Maka saya tidak mendiamkan ini, saya harus juga membantah dengan gaya serupa. Kalau offline kita akan lakukan offline, kalau online kita juga lakukan online. Di dalam kitab yang menjadi rujukan saya, nuskhahnya ini Bang siapa namanya, Mas Uye ya, Fathul Bari ya, tolong ini Fathul Bari, bukan Primbon Joyoboyo ya, ini Fathul Bari. Bisyarah Sahih Al-Bukhari ya, karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir wafat. Terus kemudian terbitan Darul Hadis Al-Qahirah, Kairo. Jadi jangan dikira nanti Fathul Bari ini pemalsuan Wahabi. Ya, ini dicetak di Kairo, Bos ya. Jadi insya Allah kitab ini dicetak di Mesir. Ya. Jadi jangan curiga, jangan-jangan nanti dicetak di Saudi. Wah, di sana di Wahabi Tulen diacak-acak itu kitab apa namanya, Wahabi tersebut. Taib. Terus kemudian di sini saya langsung bacakan. Tanbihun, masya Allah ya. Dibuka dengan kalimat tanbih. Ini merupakan satu perkara penting. Tanbih itu kalau di dalam bahasa kita itu perhatian, dan biasanya dikasih tanda seru itu 3 sampai. Tanbih. Itu perhatian. Jadi ini bukan perkara ringan. Dan ini dianggap oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya jilid yang keempat. Ya Mas ya. Kalau antum nggak percaya, nanti kita ketemulah ngopi. Kita ngopi sambil baca kitab ini, rujukannya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz yang keempat. Nah, di sini di halaman ya sekalian juga biar lebih terang lagi, halamannya 232 ya Mas Uye ya. Saya panggil Mas saja, kayaknya logat-logatnya orang timur ya, nggak tahu ya, Jawa Timur, Surabaya atau Jember atau Madura, pokoknya di sana. Tanbih 232 Mas ya. Tanbih, kata Al-Hafidh, minal bid'il munkarah. Termasuk bid'ah munkarah ma uhdisa fi hadzal zaman, yang diada-ada di dalam zaman ini. Masya Allah. Min iqa'il adhani thani, menjatuhkan azan yang kedua, qabla al-fajri, sebelum fajar. Jadi ada azan pertama, kan ada azan menandakan sahur itu. Nah, sebelum azan fajar shadiq ada azan lagi. Qabla al-fajri binahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan.
Ya sekiranya sepertiga saat, ya jam, kalau saat sekarang jam Ramadan, ya. Terus kemudian wa itfa'il masabih, ditandai juga dengan mematikan lampu-lampu. Allati ju'ilat alamatun, yang dijadikan sebagai, au ju'ilat alamatan, dijadikan pematian lampu itu sebagai alamat litahrimil akli wasyurbi, untuk melarang makan minum, ala man yuridus siyama, orang yang ingin puasa, za'man mimman ahdasahu, sebagai bentuk klaim dari orang yang mengadakan itu, annahu lil ihtiyati fil ibadah, bahwa itu bagian daripada kehati-hatian dalam ibadah. Wala yu'lam bidzalika illa ahadun nas, dan itu tidak diketahui, ya, pelaksanaannya, prakteknya, sumbernya, kecuali dimunculkan oleh segelintir ahad. Ya, ahad itu segelintir umat manusia. Wa qad jarrahum dzalika, akhirnya perbuatan itu, urusan itu, tindakan itu menyeret mereka ila ansaru, sampai pada tingkatan menjadi la yu'adzinuna, tidak azan illa ba'dal maghrib, untuk buka, ya, kecuali setelah maghrib, bidarajatin, pada satu tingkatan, liktamkinil waqti, untuk apa? Menetapkan, menguatkan, memastikan waktu buka itu benar-benar sudah datang. Baik. Nih. Za'amu, mereka mengklaim, fa'akharul fitra. Nah, akhirnya terjadi kesalahan fatal apa? Mengakhirkan buka, yang sejatinya Rasulullah menyuruh apa? Menyegerakan. Wa'ajjalu sahur, menyegerakan sahur, yang Rasulullah SAW menyuruh apa? Melambatkan. Ya. Wa khalafus sunnah, menyelisih sunnah. Itu. Ini yang benar mana, yang bohong mana? Itu. Yang menyelisih sunnah itu mana? Yang patut, tidak patut dinobatkan sebagai ustadz sunnah itu yang mana? Falidzalika, akhirnya menjadi apa? Qalla anhumul khair, sedikit kebaikan. Nah, orang-orang yang melestarikan imsak, ya, dikatakan oleh Al-Hafidh al-bid'atul munkar, al-bid'ul munkara, itu sedikit kebaikannya. Makanya sebetulnya anak nggak mau ngeladenin orang yang melahirkan sedikit kebaikan, wa kathura fihi syarr, banyak keburukannya. Dan yang nggak main-main diakhiri wallahul musta'an. Ini nuskhah yang saya baca. Baik. Nah, kemudian saya di YouTube itu saya mengatakan secara kesimpulan itu bisa eksplisit alias memang nyata-nyata itu disampaikan secara tekstual oleh penulis, tapi bisa kesimpulan itu adalah implisit. Ya. Kalau kita setelah pahami dari berbagai macam statementnya terhadap ayat-ayat, hadis-hadis yang dia tolak menyelisih sunnah, apa artinya? Bid'ah, kan gitu. Wa khalafus sunnah artinya apa? Bid'ah. Cuman Al-Hafidh sini secara tekstual mengawali minal bid'il munkarah. Itu. Baik. Dan ini bukan dilakukan oleh Al-Hafidh sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani saja, sehingga dikit-dikit orang yang membahas bid'ah ditembak Wahabi. Sedikit saja orang itu mengupas Wahabi dituduh Wahabi, mengupas bid'ah dituduh Wahabi. Dan siapapun yang dianggap berseberangan dengan amaliyah ibadah yang mereka sudah sepakati, langsung disekak Wahabi. Ini ajib, sentimen yang sangat ajaib. Mungkin ini bahkan mungkin keajaiban dunia yang ke-11 setelah Borobudur mungkin, kan gitu. Nah, itu. Nah, ternyata Al-Imam, nah ini nanti kita akan bahas nih kitab Al-Majmu' syarah muhadzabnya Imam An-Nawawi ini ya. Nah ini nanti Masya Allah. Cuman ini yang kita bahas ya, Kitabul Majmu' syarah Al-Muhadzab Lisyirazi karya Abu Zakaria Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi, juz yang kedua.
Terus kemudian Daru Ihya'it Turath Al-Arabi. Itu. Ini tapi pembahasan lain yang ingin saya tekankan bahwa ulama-ulama Syafi'i itu tidak segan-segan menyatakan bid'ah mungkarah. Jadi bukan hanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini, di jilid yang kedua, cetakan tadi, halaman 205 ya, 205. Al-thaminata ashar minal bid'il munkarah, termasuk bid'ah munkarah, ma yaf'alu fi kathirin atau ma yuf'alu fi kathirin minal buldan, apa-apa yang diperbuat oleh manusia di beberapa negeri, min iqadil qanadilil kathiratil azima, menyalakan lampu-lampu besar banyak sekali, as-saraf ya, yang mubazir, fi layaliya ma'rufa, di malam-malam yang sangat ma'ruf ya, minas sana, di dalam sepanjang tahun, kalailati nisfi Sya'ban. Nah ini anak angkat karena sebenarnya tadi Sya'ban ya, itu Sya'ban. Fayahsul bisababi dzalika mafasidu katsiratun. Akhirnya dari sebab itu menghasilkan berbagai macam kerusakan yang banyak sekali. Minha mudadatul majus, di antaranya adalah menyerupai majusi. Minal i'tina bin nar, yang ada semacam pengagungan terhadap api. Dia menyalakan api itu jenis dari jenis cara ritualisasinya apa? Al-majus. Wal iktsaru minha, dan akhirnya apa? Mengembangbiakkan syiar tersebut. Wa minha, dan juga di antara kesalahannya, mafasidnya adalah idha'atul mal, menyanyiakan harta. Ya. Kalau sekarang yang dinyalakan, apalagi ditambah kembang api petasan, menyanyiakan, mengeluarkan harta kekayaan fi ghairi wajhihi, tanpa ada dasar manfaat dan maslahat yang ada menurut kacamata agama, apalagi kita itu agamis, maka itu dilarang. Wa minha ma yatarattab ala dzalika fi katsirin minal masajid, dan di antara mafsadah juga adalah konsekuensi dari pelaksanaan itu, banyak masjid-masjid yang akhirnya terjadi min istima'iz sibyan, kumpulnya anak-anak, wa ahlil batalati, orang-orang pengangguran, wa la'bihim, akhirnya melakukan berbagai macam kegiatan di masjid yang tidak sejalan dengan misi masjid. Ya, main-main, lari-lari, duduk-duduk, bahkan di antara mereka mungkin ada yang ngerokok di masjid. Nah itu. Wa raf'u aswatihim, ya, berteriak-teriak gaduh di masjid, aswatihim. Ya, karena di dalam halaman lain Imam An-Nawawi menegaskan sebelumnya, halaman 203, tukrahul khusumatu fil masajid, dilarang untuk kita itu geger tengkar di masjid. Wa raf'ul as-sauti fihi, mengangkat suara di dalamnya, dan seterusnya. Jadi wa nasyud dhalah, yang mengumumkan barang hilang, wa kadza al-bai' wasyira' wal ijarah, jual beli, sewa menyewa, wa nahwu dzalika, dan yang lainnya itu semuanya adalah, atau wa nahwiha minal uqud, hadha huwa sahih al-masyhur. Itu ya. Dari sini ikhwah sekalian, terutama Mas Uye ya. Jadi janganlah sekarang ini dikit-dikit Wahabi ya. Secara faktual aja kita itu bicara. Mana sekarang ini tiap orang yang menyelisih pendapat Anda tembak Wahabi. Setiap orang yang tidak menyetujui pendapat Anda benar salah, kalian gelari Wahabi. Ini sentimen, gak argumen. Ya, ini sentimen, tidak argumentatif.
argumentatif aja. Baik. Kita beradu kitab. Kalau antum punya kitab versi lain, monggo, ya silahkan. Ini kitab yang saya baca di dalam Fathul Bari tadi jelas cetakannya, jusnya, halamannya. Begitu juga ini soal masalah kaitannya. Saya ingin tegaskan dari ucapan Imam An-Nawawi ini adalah bahwa ulama-ulama Syafi'i itu tidak hanya kedua beliau ini aja, tidak segan-segan menyatakan al-bid'aul munkarah di dalam hal-hal yang memang itu tidak ada syariatnya. Yang tadi kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya, masjid akhirnya kumuh, lusuh, kotor, ya, ditempati untuk gaduh, main anak, lari sono lari sini. Belum lagi ada yang lagi pacaran di masjid, rokok di masjid. Warafu aswatihim, dia mengangkat suaranya teriak-teriak. Wamtihanuhum al-masajid, akhirnya merendahkan apa? Kewibawaan masjid, wantihaku hurmatiha, dan apa, menodai kehormatan, harga diri, kesucian masjid itu. Wa khusuli awsakh, ya, akhirnya banyak kotoran fiha di dalam masjid. Wa ghairu dzalika wa ghairi dzalika minal mafasid, yang masih banyak kerusakan-kerusakan lain. Allati yajibu siyanatul masjid min afradiha, yang wajib, kata Imam An-Nawawi, kita singkirkan semua itu, kita amankan, kita lindungi, kita bersihkan dari hal itu, supaya masjid itu tidak kotor, kotor secara fisik, kotor secara maknawi. Itu. Baik. Jadi ini yang ingin saya tegaskan, ya. Jadi janganlah, kalau begitu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Wahabi, Imam Nawawi juga, Imam Nawawi Wahabi karena mengatakan bid'ah gitu loh, ya. Baik. Oke. Baik, berarti tadi dikatakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi ya seperempat jam atau 15 menit dia menahan makan, minum gitu kan, matikan lampu dan seterusnya, yang definisinya imsak gitu Ustaz, ya, di zaman sekarang. Itu dikatakan jelas bid'atun munkarah. Iya, al-bid'atul munkarah, dan juga dikatakan itu ma'uhdis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Baik. Justru ini Sanie Uye malah cuma mengangkat kitab tapi nggak membuka kitabnya nih. Iya. Di video itu. Iya. Jadi di akhir saat kita mau sampaikan ini nasihat Ustadz untuk kaum muslimin secara keseluruhan, Ustadz, terhadap fitnah dakwah di medsos ini. Gampang sekali begitu, Ustaz. Ya, mengatasnamakan YouTuber dan seterusnya. Hanya mereka saja yang ahlu sunnah katanya, gitu. Yang lain mungkin kagak, gitu kan. Nah, ini gimana, Ustaz? Adab-adab atau sikap kita sebagai kaum muslimin terhadap fitnah dakwah di medsos, Ustaz? Silakan, Ustaz. Yang pertama, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Masya Allah. Seorang muslim adalah orang muslim yang lainnya selamat darinya, dari lisannya dan tangannya. Itu aja. Karena ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada suatu untaian kata-kata yang kita sampaikan melainkan dicatat oleh malaikat baik dan buruk. Iqabun wa thawabun, kata para ulama tafsir. Dan di sini juga akan anak teguhkan nasihat Rasulullah kepada Mu'ad kan. Ya. Di mana ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita diazab karena lisan kita? Wahai Mu'ad, sakilatka ya Mu'ad, hal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak orang yang tersungkur ke dalam neraka karena untaian kalimat yang dia sampaikan. Apalagi langsung menyebar di YouTube. Oke lah, saya nggak debat, nggak ngajak debat. Kita ngajak ngopi. Harusnya Mas Uye ini ya nelpon saya atau siapalah, ya antum terselah manggilnya ya Mas atau Cak atau apalah, nggak perlu juga Ustadz Kiai ini. Kita ketemu yuk, kita bahas itu yang di dalam Al-Hafidh itu bener nggak usah bohong, Masya Allah. Karena pada akhirnya kata Rasulullah itu kan, ketika ditanya ayakunul mu'minu ajabana, mungkin nggak seorang mukmin itu pengecut? Naam. Ayakunul mu'minu bakhila, apakah seorang mukmin itu bakhil? Naam. Ya, masih diiyakan Rasulullah, mungkin.
Tapi ketika Rasulullah ditanya, ayakunul mu'minu kadzdzaba, mungkin nggak seorang mukmin itu kadzdzab, pengecut? Nah, la, nggak mungkin. Dusta aja. Ya, itu. Masya Allah. Nah, mungkin kita sambung saja ya tentang masalah imsak ini ya. Iya, Ustaz. Gimana? Oh, yang itu, Ustaz, yang setelahnya itu. Ya, tentang Imam Nawawi, Ustaz. Ya, kita apa namanya? Dudukkan imsak ya. Boleh, Ustaz. Kedudukan imsak di dalam Islam di bulan Ramadan, Ustaz. Ya. Silakan, Ustaz. Sekalian aja ini memberikan faedah kepada kaum muslimin yang mau melaksanakan Ramadan ya, ini kan. Betul, Ustaz. Ya. Sebelum imsak itu adalah dari kalimat menahan. Baik. Ya, dan puasa itu aslinya adalah imsak kan gitu. Baik. Tetapi di sini ada yang dianggap oleh para ulama, di antaranya tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan tegas memasukkan ke dalam kalimat tanbih bahwa imsak antara jeda setelah sahur sebelum azan. Ya. Kurang lebih seperempat menit atau 15 menit lah kalau sekarang. Ini adalah perkara yang bertentangan juga dengan dalil hadis Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh Imam Al-Hakim juga di dalam musadraknya. Ya. Dan juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nida." Jika di antara kalian mendengarkan azan, wal ina'u ala yadihi. Ya. Wadah makanan atau minuman di tangannya, ala atau fi yadihi, karena fi itu juga bermakna ala. Fala yadha'hu, jangan dia letakkan hatta yaqdiya anhu, sampai dia habiskan. Dan an-nida di sini dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksudkan adalah an-nida'u fil fajri shadiq, di dalam fajar shadiq. Kan gitu. Dan ini ada banyak tafsiran di antara para ulama terhadap hadis ini. Ada yang mengatakan yang mansu, ada yang mengatakan ini sebetulnya bagi orang yang mau menghabiskan makanan. Dan inilah yang sahih. Maksudnya, siapa yang mendengarkan azan, kemudian di wadah ada sisa-sisa makanan atau minum, lanjutkan. Udah keburu azan gitu. Iya. Oh, ini azan, dimuntahin nggak usah. Barangkali masih ada juga di mulut. Ya gitu. Nah, apalagi dibuang gitu. Bukan juga ngambil makan lagi, enggak. Itu dibolehkan. Artinya kesimpulannya hadis ini yang disahihkan oleh para ulama, azan sudah dikumandangkan saja dibolehkan untuk melanjutkan makan minum, sehingga kesimpulan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa termasuk minal bid'il munkarah itu sangat tepat. Dan tolong dicamkan juga ya, kita mendukung, kita muwafaqah, setuju dengan pendapat ulama, bukan hanya sekedar ulama, karena ulama itu bukan sumber kebenaran, tetapi sumber kita untuk menyampaikan kebenaran. Makanya kalau salah ya salah, kalau benar kita dukung. Dan ini sejalan dengan beberapa nas kan gitu, sehingga kita kuatkan itu pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sehingga di sini memberikan jeda untuk melarang orang tidak makan, tidak minum 1/4 jam, 10 menit, itu bertentangan dengan nas-nas yang ada di dalam syariat. Ya sayang banget gitu loh, 1/4 jam makan itu kayaknya pisang satu dapat. Atau baru ngambil bisa. Iya, itu lanjutin aja. Itu yang ingin saya tegaskan tentang masalah imsakiyah ini. Wallahu a'lam bishawab. Berarti memang nggak ada dalilnya, Ustaz? Nggak ada dalilnya. Bahkan nggak mungkin lah Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar yang begitu mumpuni, begitu hebat, bahkan kita bisa katakan dia adalah Amirul Mukminin fil hadis. Bahkan sudah tidak ada Amirul Mukminin setelah beliau. Itu menegaskan minal bid'il munkarah. Dan wa khalafus sunnah tadi mengatakan menyelisih sunnah. Kan gitu kan gitu. Wallahu a'lam. Sangat mendukung hal-hal yang nggak ada dalilnya. Itu kalau boleh ditanya lagi nih, Ustaz, ini sebenarnya dari mana, Ustaz, asal usulnya?
Ya, tadi dikatakan oleh Al-Hafidh kan ahadun nas. Ini praktek segelintir orang dianggap pantas dilakukan dari generasi ke generasi. Ya mungkin kemudian dilindungi ormas, dijaga preman berjubah, jadilah apa? Praktek yang dinyatakan umum yang enggak dikatakan nyeleneh itu aja. Masya Allah. Gitu. Jadi sudah jelas pemirsa sekalian, yang ada dalilnya kalau kita lagi makan terus azan dilanjutin, yang nggak ada dalilnya 10 menit 15 menit sebelum azan masa kita sudah stop makan gitu Ustaz, ya kan? Itu ya. Begitu. Okay. Baik, dari sini kita minta satu kesimpulan dari nilai wasatiyah, apa kira-kira menurut Ustaz? Silakan Ustaz. Intinya Islam wasatiyah adalah Islam at-ta'addub, beradab. Islam wasatiyah adalah Islam i'tidal, tegak lurus, memihak kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Islam wasatiyah adalah Islam yang sekarang adalah tawazun, menyeimbangkan antara dalil akal dengan nakli, antara nas-nas Al-Quran dan Sunnah dengan realitas yang ada, kemudian ijtihad. Itu. Ini yang saya ingin tegaskan, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, kebenaran, memihak pada kebenaran, dan yang tidak kalah pentingnya kita sampai pada pelataran surga mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian pemirsa, jazakumullah khairan wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.